Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang notasi faktorial dan permutasi. Masih di aturan pencacahan atau kaidah pencacahan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu notasi faktorial. Notasi faktorial itu perkalian berurut bilangan bulat. Contoh seperti ini. Untuk n bilangan bulat positif, maka n faktorial itu sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali dan seterusnya kali 2 sampai dengan kali 1 terakhir. Dengan untuk 1 faktorial itu nilainya 1 dan 0 faktorial juga nilainya 1. Contoh notasi faktorial 4 faktorial. 4 faktorial itu dituliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi mulai dari paling ujung 4 kurang 1 lagi jadi 3, kurang 1 lagi jadi 2, kurang 1 dan seterusnya sampai dengan kali 1 terakhir. Maka nilai dari 4 faktorial itu sama dengan 24. Kemudian contoh yang kedua, 7 faktorial. 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi berkurang 1 dari yang paling besar. Maka hasil terakhirnya untuk 7 faktorial itu adalah 5040. Nah, untuk contoh perhitungan. Yang pertama, 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, untuk perhitungannya supaya lebih cepat seperti ini ya. Jadi kalau di bagian bawah ini sudah ada 6 faktorial, maka untuk penulisannya tidak usah ditulis sampai terakhir. Jadi cukup dituliskan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Jadi tidak usah ditulis lagi, lanjut 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Supaya menghemat waktu penulisan, maka kita cukup sampai ke 6 faktorial. Kenapa sampai 6 faktorial? Karena di bawah sudah ada 6 faktorial yang bisa kita bagi habis. Sehingga yang tertinggal hanya 8 kali 7 atau dapatnya 56. Kemudian contoh yang kedua. 9 faktorial dibagi dengan 6 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sama seperti yang sebelumnya yang di bagian A saya bilang tadi bahwa untuk penulisan boleh tidak ditulis sampai terakhir tergantung tujuan kita. Jadi contoh seperti ini. Ini kan sampai 6 faktorial. Boleh sampai 3 faktorial ya, tapi kalau sampai 3 faktorial kan agak panjang. Jadi kita pakainya sampai 6 faktorial. Kenapa? Karena 6 faktorial ini kita bisa bagi habis dengan 6 faktorial yang di bagian bawah. Sehingga yang kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian 3 faktorial ini saya jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Karena 3 faktorial kan seperti itu ya. 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita bagi habis lagi dengan di bagian atas nih. 3 dengan 9 dapatnya kan 3. 9 bagi 3 dapatnya 3. Kemudian 8 dengan 4 itu kan dapatnya 8 dengan 2 itu kan dapatnya 4. 8 bagi 2 dapatnya 4. Jadi kita bisa persingkat pengerjaan. 3 kali 4 kali 7 dapatnya adalah 84. Kemudian permutasi. Permutasi itu adalah, jadi ini materi berikutnya setelah faktorial. Jadi faktorial itu pengantarnya. Kenapa? Karena faktorial itu akan kita pakai pada materi-materi berikutnya. Ya, ada permutasi, ada kombinasi. Kemudian nanti ada di bab berikutnya ada peluang. Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Banyak permutasi R unsur yang diambil dari n buah unsur yang berbeda itu adalah Pn, R. Jadi bacanya ini permutasi R dari N. Permutasi R dari N yang tersedia. Itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial.
untuk R-nya itu lebih kecil sama dengan N. Jadi tidak pernah R-nya itu lebih besar daripada N. Ya, paling tidak paling besar R itu sama dengan N. Contoh yang pertama, hitunglah permutasi 3 dari 7 dengan menggunakan rumus permutasi. Berarti saya tuliskan P 7,3 atau 3 dari 7, 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial itu kan kalau dijabarkan jadinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa? Karena di bawah kan sudah ada 4 faktorial, jadi bisa kita bagi habis. Ya. Jadi bisa kita bagi habis. Sehingga diperoleh 7 kali 6 kali 5 hasilnya adalah 210. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk permutasi, misalkan seperti ini. Ada 12 calon yang akan dipilih dalam pemilihan pengurus kelas 12 MIA. Yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Nah, kenapa kita harus pakai permutasi pada soal ini? Nah, perhatikan pada soal ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, untuk penggunaan rumus permutasi itu pada kategori jika variabel-variabel yang di dalam seperti ini ketua, jika yang diketahui di soal seperti ini ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara itu posisinya berbeda jika kita tukar-tukar. Misalkan seperti ini. Misalkan si A jadi ketua, si B jadi wakil ketua. Nah, beda kasusnya kalau beda maknanya kalau si B-nya yang jadi ketua, si A-nya yang jadi wakil ketua. Jadi kalau dibolak-balik posisinya itu akan berbeda maknanya. Nah, kalau berbeda seperti itu maka yang kita gunakan permutasi. Nah, kalau sama maknanya itu apa yang kita gunakan? Nanti ada di bagian di sub materi berikutnya, yaitu kombinasi. Contoh misalkan yang sama ya, pada pemilihan ganda putra pada permainan bulu tangkis. Itu kalau misalkan si orang pertama dipilih, kemudian yang kedua yang dipilih orang kedua, nah sama saja kalau saya balik karena yang masuk itu kedua-duanya sama. Jadi tidak ada yang arti yang berbeda di dalam pemilihannya. Nah, saya lanjut ke permutasi. Sehingga untuk penyelesaiannya maka N-nya itu adalah 12. Kenapa? Karena ada 12 calon. Seperti yang dituliskan di sini ada 12 calon. Kemudian R-nya adalah 4. Kenapa 4? Karena ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 4 yang akan kita pilih. Sehingga rumusnya adalah P12,4 atau 4 dari 12. 12 faktorial per 12 kurang 4 faktorial. Sehingga dituliskan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini tadi seperti yang saya jelaskan karena 8-nya itu bisa kita bagi habis dengan yang di bawah. Sehingga 12 kali 11 kali 10 kali 9 dapatnya adalah 11.880 cara. Kemudian contoh yang ketiga yang agak berbeda. Ya. Untuk faktorial. Untuk permutasi. Di sini permutasi ya, bukan perkalian. Saya yang salah. Di sini adalah permutasi. Oke. Nilai yang memenuhi persamaan 7 kali permutasi 3 dari N sama dengan 6 kali permutasi 3 dari N tambah 1. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya tetap saya tuliskan soalnya. Kemudian 7. Nah, ini saya ubah bentuk permutasinya. Pn,3 itu berarti N faktorial per N kurang 3 kan ini. N, R. N kurang R. Kemudian permutasi N tambah 1,3 saya ubah bentuk permutasinya jadi N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang 3 faktorial. Karena di sini N tambah 1 kurang 3 faktorial. Lanjut
sehingga diperoleh 7 kali n faktorial per n kurang 3 faktorial kali 6 sama dengan 6n tambah 1 faktorial per n kurang 2, diperoleh dari plus 1 dikurang 3. Kemudian selanjutnya ini tinggal pindah-pindah ruas ya. 7-nya pindah ruas, yang tadinya kali jadi bagi di bagian bawah seperti ini. Kemudian ini juga n tambah 1 per n kurang 2 pindah ruas ke bawah jadi bagi, sehingga seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. N faktorial per n kurang 3 faktorial dibagi n tambah 1 faktorial per n kurang 2 faktorial sama dengan 6 per 7. Nah, selanjutnya ini tinggal penyelesaiannya. Jadi dari sini kita lanjut ke sini. N faktorial. Nah, kalau ada pecahan dibagi dengan pecahan bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian, tetapi penyebutnya itu dibalik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang seperti ini, n kurang 2-nya di atas, n tambah 1-nya di bawah. Di sini berubah jadi perkalian, yang tadinya pembagian. Ini sudah dipelajari di materi-materi dasar ya, pada SMP, SD juga. N per n kurang 3 faktorial sama dengan n kurang 2 faktorial, itu bisa kita jabarkan seperti di rumus kombinasi rumus faktorial di bagian-bagian awal materi ini. Jadinya n kurang 2 kali n kurang 2 kurang 1 lagi. Jadinya n kurang 2 kali n kurang 3. Jadi selalu berkurang 1 sampainya kali 1 yang paling ujung. Sama dengan ini. N tambah 1 faktorial. N tambah 1 faktorial itu hasilnya adalah n tambah 1. Kemudian di bagian sini n tambah 1 kurang 1. Jadi makanya jadi ini ya. N tambah 1 kurang 1 faktorial. Ini kan 1 dengan minus 1 kan habis jadi 0. Makanya yang tertinggal hanya n faktorial. Sehingga di sini n faktorial. Kenapa yang ini yang saya jabarkan? Kenapa? Karena di bagian sini itu ada yang sama. Sama dengan ini. N kurang 3 faktorial dengan ini. N kurang 3 faktorial. Jadi saya bisa bagi habis. Ini juga saya bisa bagi habis. Sehingga yang tertinggal hanya n kurang 2 per n tambah 1. Di sini tetap ada ya 6 per 7. Kali silang 7 kali n kurang 2 sama dengan 6 kali n tambah 1. Kali masuk jadinya 7n kurang 14. Sini 6n ditambah 6. Pindah ruas suku-suku yang sejenis 7n dengan 6n jadi minus ya, karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Ini yang negatif 14 pindah ruas jadi plus 14 sehingga dapat 7n kurang n dapatnya n. 6 tambah 14 dapatnya 20. Oke. Sekian untuk materi kali ini. Nanti kita lanjut pada video berikutnya.